Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yahweh dengan pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae. Semua kuasa penguasa roh-roh jahat yang ada di udara, dengar, Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Oleh karena itulah pada pagi hari ini kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat ini Tuhan, kami telah memuji Engkau dan kami akan mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Tegur kami dan ajar kami, supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul kualitas orang yang beriman. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan memberikan pemahaman pengertian kepada saudara sebagai pengetahuan apakah saudara sebagai orang yang beriman yang berkualitas. Jadi ini sebagai pengetahuan bahwa saudara ini punya iman, kualitasnya apa? Kualitas premium, KW1, KW2, atau bahkan tidak berkualitas. Apa yang dimaksud dengan premium? Itu kalau di dalam produk itu asli, ya. Misalkan tas Hermes itu harganya bisa 250 juta, 300 juta, saudara-saudara. Tas perempuan yang dibawa-bawa itu. Padahal kalau jatuh di pinggir jalan juga orang nggak akan tahu bahwa itu harganya sampai sekian, kecuali memang orang-orang kaya dia akan tahu. Nah kalau KW1 itu lebih murah, KW2 lebih murah. Yang lebih murah lagi yang tidak berkualitas, dipakai untuk lari sudah potol
cangklongannya. Nah, pada saat ini kualitas orang yang beriman itu maksudnya adalah saudara beriman. Sebagai orang yang beriman itu imannya iman premium, KW1, KW2, atau tidak berkualitas, artinya tidak beriman. Meskipun saudara pergi ke gereja, dan ini tidak bisa diukur tentang pergi ke gereja dan tidaknya. Banyak orang pergi ke gereja tapi tidak memiliki kualitas iman. Itu banyak. Tetapi orang yang berkualitas, dia pasti pengen ke gereja. Jadi saya tidak menunjukkan firman ini kepada orang-orang tertentu. Mohon maaf saudara-saudara. Saya kalau membawakan firman, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan, itu yang saya sampaikan, bukan yang lain. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Yakub pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca dari Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku, apakah gunanya jika seseorang dapat berkata mempunyai iman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu sanggup menyelamatkannya? Dan apabila seorang saudara atau saudari kedapatan telanjang dan mereka kekurangan makanan sehari-hari, tetapi seseorang dari antara kamu berkata kepadanya, pergilah dengan damai, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu, sedangkan kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan tubuhnya, apakah gunanya? Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya dia itu mati. Sebaliknya, seseorang akan mengatakan, engkau memiliki iman dan aku memiliki perbuatan. Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadanya imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa. Engkau melakukannya dengan baik. Setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Namun engkau, hai manusia fana, maukah engkau mengetahui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Bukankah Abraham leluhur kita dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan ketika mempersembahkan Yitzhak puteranya di atas mezbah? Engkau melihat bahwa iman sedang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan atas dasar perbuatan-perbuatan itu iman disempurnakan. Dan digenapilah kitab suci yang mengatakan, dan Abraham percaya kepada Elohim, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Maka dia disebut sahabat Elohim. Oleh karena itu kamu melihat bahwa manusia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan dan bukan hanya atas dasar iman. Dan sama seperti itu juga Rahab pelacur itu. Bukankah dia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan ketika menyambut para utusan dan ketika meloloskannya ke jalan yang lain? Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat-ayat yang baru saja saya baca, dari mana atau bagaimana penilaian kualitas iman itu? Saya sebetulnya hari ini menyiapkan firman yang berbeda, tetapi sejak
10 hari yang lalu Tuhan terus berbicara di dalam hati saya untuk saya menyampaikan firman ini. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Mungkinkah Tuhan menghendaki supaya setiap kita memiliki iman yang berkualitas? Yang pertama, dari mana atau bagaimana penilaian kualitas iman? Yang pertama adalah aktif, artinya beriman yang berbuat. Jadi ini dasarnya semuanya adalah dari ayat-ayat yang tadi saya baca. Untuk itu kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ya. Roma 12 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kemudian kita lihat lagi di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dari Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi, pergilah kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana, yang tidak mempunyai pemandu, pengawas atau penguasa. Dia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi yang dimaksud dengan iman yang aktif itu adalah iman yang tidak tergantung dengan keadaan sekitarnya. Artinya tidak ikut-ikutan yang tidak benar. Kenapa ada perkataan di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita belajar dari semut. Saudara perhatikan semut. Pernahkah saudara melihat ada semut diam, ngelamun? Tidak ada, saudara-saudara. Semut itu selalu bergerak. Artinya bukan hanya tidak tergantung keadaan sekitar dan tidak ikut-ikutan yang tidak benar, tetapi juga aktif, tidak malas, punya inisiatif. Artinya, apa yang harus saya kerjakan ketika saya ada di tempat ini? Ketika saudara ada di rumah, apa yang seharusnya saudara bisa lakukan ketika saudara ada di rumah? Ketika di gereja, apa yang saudara bisa lakukan ketika saudara ada di gereja? Itu iman yang aktif. Artinya ringan tangan. Ringan tangan ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah suka menolong. Yang kedua, keras dan kejam atau suka memukul. Seperti pendeta yang sekarang sedang viral, Pendeta Moses Hendry. Ini saya sebut namanya karena sudah bukan rahasia umum. Kalau di gereja luar biasa mengajarkan kasih, tetapi di rumah tukang mukul istri. Mungkin ada di antara saudara yang sudah menonton YouTube-nya. Bagaimana istrinya teraniaya 2 tahun lamanya, dipukuli, digebuki, diapa-apain begitu ya. Tidak memiliki kasih sama sekali. Dia sudah diadukan ke polisi tetapi tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena dia pengacara, punya power, termasuk juga sebagai kader partai politik besar. Dia sebagai gembala. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara, dan saya katakan ini mencoreng nama gembala-gembala. Dan sebagai orang yang beriman, kita harus ringan tangan, artinya suka menolong.
bukan ringan tangan ngeplaki istri atau memaki-maki suami misalkan. Jadi yang dimaksud itu, kenapa? Kalau saya bertanya kepada saudara, lebih dikasih yang mana? Yang suka menolong atau yang keras dan yang kejam? Atau yang mungkin cuma berpangku tangan karena merasa bukan tugasnya? Tentu orang akan simpatik dengan orang yang aktif, orang yang ringan tangan, suka menolong. Misalkan ada orang yang menyeberang jalan, takut maju mundur, tidak berani menyeberang sementara saudara ada di sana. Apakah saudara melirik saja atau bahkan saudara nonton orang itu maju mundur untuk menyeberang jalan, atau saudara membantu menyeberangkan? Ini perkara yang sepele, tetapi itu menunjukkan saudara sebagai orang yang beriman aktif. Ya. Atau ada orang buta yang sedang jalan menuju ke got. Apakah saudara segera ambil tindakan untuk mencegahnya, atau saudara ingin menonton orang itu kecebur? Ini hal-hal yang sepele, tetapi sebetulnya apa yang kita kerjakan itu menunjukkan kualitas iman kita. Penilaian itu datang dan minta dari Tuhan saja. Ada orang yang bekerja, saya sebagai seorang gembala tentu yang jadi perumpamaan adalah orang-orang yang ada di sekitar saya. Dulu Tuhan izinkan saya memiliki satu orang pengerja dari luar pulau. Kalau saudara-saudara yang lama tahu siapa yang saya maksud. Dia itu perlente, saudara-saudara. Setiap saat pokoknya rapi lah, sepatuan dan sebagainya. Kadang juga enggak pakai dasi, pokoknya rapi. Namun banyak orang mengatakan malas orangnya. Ketika saya datang, mobilnya mulai kelihatan, wah dia buru-buru ambil apa yang bisa diambil untuk dikerjakan. Misalkan menyapu, padahal yang mau disapu sudah bersih. Jadi tambah ketahuan, saudara-saudara. Kerjaannya ngerumpi, ya. Nah, ini adalah pengerja yang tidak berkualitas. Dia mau melakukan aktivitas kalau kelihatan saya. Saya sebagai seorang gembala sidang, saya tidak mau pusing dengan pendeta-pendeta yang lain. Mereka mau bermalas-malasan, mereka mau kerja untuk Tuhan seenaknya sendiri, saya tidak peduli. Yang saya lakukan adalah saya ingin menerima penilaian dari Bapa Yahweh saja. Justru ketika semua orang malas, kesempatan bagi saya untuk leading, memimpin mereka. Karena pemalas, Tuhan tidak mau pakai orang malas. Coba saja murid-murid Tuhan, ketika Tuhan panggil, mereka sedang apa? Mereka sedang menangkap ikan, ada yang sedang membetulkan jala, tidak ada yang sedang tidur, saudara-saudara. Ada orang mengatakan, kan kita ini orang yang diberkati, Pak. Lihat saja burung-burung di udara dia pelihara. Ayatnya burung-burung di udara, bukan burung dekem di sangkar. Bisa dipahami, saudara-saudara. Orang yang aktif adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita malas, Tuhan tidak suka dengan kemalasan. Banyak orang yang tidak malas. Itu yang pertama. Yang kedua, taat. Yang seperti apa?
yang dimaksud. Efesus 6 ayat yang kelima. Hamba-hamba, taatilah kepada para majikan secara lahiriah dengan rasa takut dan gentar dalam ketulusan hatimu, seperti kepada Hamasya. Kemudian di dalam Ibrani 13 ayat 17. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Maksud ketaatan di sini adalah taat kepada atasan saudara. Di tempat pekerjaan, hormatilah atasan saudara, meskipun atasan saudara bukan orang pinter, mungkin kalah pinter dengan saudara. Apalagi di dalam gereja Tuhan. Pak, kalau pemimpin salah bagaimana? Kasih input dengan cara yang bijaksana. Saya terbuka dengan input, saudara-saudara, karena saya menyadari saya ini orang manusia biasa yang bisa salah. Karena itu saya beri kesempatan, kalau saya salah silakan tegur dengan bijaksana. Saya mikir kok, saudara-saudara, bukan saya anti teguran. Meskipun sekarang ini banyak orang yang suka memberontak terhadap pimpinan karena lebih pintar, lebih berduit dan lebih segalanya dari pemimpinnya. Dan itu bukan orang yang memiliki kualitas iman yang baik. Orang yang memiliki kualitas iman yang baik, dari dua hal ini saja ketahuan, saudara-saudara. Artinya apa yang bisa saya lakukan? Orang ngomong bahasa Inggris yang seringkali disampaikan, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Ini sangat simpel saja, saudara-saudara. Sebagai bentuk ketaatan, bukan karena menjilat. Kalau pengerja yang dulu waktu zaman di gereja lama itu menjilat, ada saya aja aktif luar biasa, tapi giliran saya pergi kerjaannya duduk-duduk santai, ya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, disiplin waktu. Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merubuhkan, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu-batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu-batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit kembali, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mencintai, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Artinya bahwa segala sesuatu itu ada waktu dan masanya. Ini yang harus kita perhatikan. Ini berbicara tentang disiplin waktu. Tuhan itu disiplin loh, saudara-saudara. Setiap pagi jam-jam tertentu matahari menampakkan cahayanya. Sore hari hilang, turun. Ini semua memiliki makna Tuhan itu disiplin. Karena itu saya rindu sekali untuk jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran adalah jemaat yang disiplin waktu. Disiplin waktu itu yang terpenting, paling penting adalah pada saat beribadah jangan terlambat. Mohon maaf yang datang terlambat harus bertobat.
Kalau saya tanya saudara pergi naik kereta api jam 7, jadwal kereta api, jam berapa saudara akan sampai di stasiun? Mungkin jam 6 sudah sampai, takut kena macet. Tapi kenapa kalau ke gereja seringnya terlambat? Nah lo, kalau pergi kok bisa? Kenapa kalau ke gereja tidak bisa? Paling-paling masih puji-pujian, Pak. Lah puji-pujian kok paling-paling? Atau bahkan karena supaya didoakan sama pemimpin pujian. Biasanya kan pemimpin pujian berkata, Tuhan hantar anak-anakmu dalam perjalanan supaya sampai ke tempat ini dengan selamat. Loh kalau datang terlambat kan didoakan, Pak. Bukan itu, saudara. Semua itu ada waktunya. Berani enggak saudara komitmen? Mulai sekarang saya datang ke gereja tidak terlambat. Berani? Aja ngomong tok. Jam berapa ibadah kita? 6:30. Paling tidak 6:30 kurang 5 menit semua sudah masuk. Kemudian ketika gereja seolah-olah ditutup, sudah tidak ada lagi orang yang masuk. Nah bane bocor Pak. Oh ya enggak apa-apa kalau bocor. Cuman kalau bocornya tiap minggu, wah ini aneh. Paham saudara? Ya, ini disiplin waktu. Pengkhotbah 3 ayat 2-8. Yang keempat, berani. Berani yang dimaksud di sini bukan berani ngelawan pimpinan atau bapak rohani saudara atau orang yang di atas saudara di dalam pekerjaan, tapi berani melawan diri sendiri dari keegoisan, kesombongan, dan dari kemalasan pribadi. Artinya apa? Berani rugi waktu, justru tidak mengulur waktu. Sebetulnya siapa musuh kita yang terberat? Bukan orang lain. Musuh kita adalah diri kita sendiri yang masih memiliki rasa ego, rasa sombong untuk ingin lebih daripada yang lain. Ayatnya di dalam Amsal 16 ayat 32. Lebih baik orang yang lambat marah daripada orang yang kuat dan yang menguasai rohnya daripada yang merebut kota. Berani menahan emosi. Nah saya kan jiwa muda Pak. Jiwa muda bukan berarti emosinya tidak terkendali. Paham saudara-saudara? Orang mengaku diri sebagai orang yang berkualitas, tetapi kalau mudah marah, ini orang yang tidak memiliki kualitas iman yang baik. Mungkin KB2 atau bahkan tidak berkualitas. Tapi apakah kita tidak boleh marah? Boleh, siapa bilang tidak boleh marah? Tetapi jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah kalau seperti ini, di mana kualitas imannya? Masa belajar mengendalikan emosi saja tidak mampu? Minta pertolongan Bapa Yahweh supaya bisa mengendalikan dirinya, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, siap diuji dan siap teruji. Ayatnya di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Kalau kamu berada di dalam iman, buktikanlah dirimu sendiri. Apakah kamu tidak mengenali dirimu sendiri? Bahwa Yeshua HaMasyiah ada dalam dirimu, kecuali kamu adalah orang yang tidak tahan uji. Terkadang Tuhan izinkan permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita untuk menguji kita sendiri.
Apakah iman kita betul-betul teruji atau hanya iman abangan? Jangan gara-gara kecewa kita tidak mampu mengendalikan emosi. Saya mau bertanya kepada saudara, pernahkah saudara kecewa? Kalau tidak pernah kecewa, itu orang tidak punya perasaan. Yang namanya kecewa pernah, saya pun sering dikecewakan. Tetapi jangan karena gara-gara kecewa lalu lupa diri atau marah. Kemudian kita mau melawan, tidak berani, keluar kutuk dari mulut kita. Hati-hati dengan kutuk yang keluar dari mulut saudara sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Kalau saya berbicara tentang masalah kutuk bagi orang yang tidak beriman, itu biasa. Tapi dengar baik-baik, orang yang sudah mengenal kebenaran, apalagi sudah mengenal nama Yahweh, mengutuk keluar dari mulut saudara, maka kutuk itu akan kembali kepada diri saudara. Kalau kutuk itu tidak dicabut. Dan ini mengerikan sekali. Pak Yakub ngomong asal-asalan, ada ayatnya. Tentu ada. Coba kita membuka di dalam Mazmur 109 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 109 ayat 17 sampai 18. Bisa ditayangkan? Kita baca bersama-sama. Hati-hati dengan keluar kutuk dari mulut saudara, karena Tuhan membenci umatnya mengeluarkan kutuk. Mazmur 109 ayat 17 sampai 18. Ya. Sekarang kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras, ya. Ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras dengan saya bersama. Siap? 2, 3. Dan dia suka kutukan, maka hal itu menimpanya. Dia juga tidak senang dengan berkat, maka hal itu menjauh daripadanya. Oleh karena dia menyelimuti dirinya dengan kutukan, seperti mengenakan jubah, maka hal itu datang seperti air pada tubuhnya dan seperti minyak pada tulang-tulangnya. Jadi hati-hati saudara-saudara. Mungkin saudara mau mukul tidak berani. Wes, saya keluarkan kutuk saja. Saudara pikir kutuk itu akan mengenai orang yang bersangkutan? Bisa saja mengenai kalau yang mengutuk adalah orang yang tidak beriman terhadap orang yang tidak beriman. Tapi kalau kutuk itu keluar dari mulut orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kutuk itu akan kembali kepada dirinya. Kalau kutuk itu tidak dicabut dari ucapannya. Hati-hati. Dan orang yang suka mengutuk tidak memiliki kualitas iman. Karena Tuhan melarang mengutuk. Bisa dipahami saudara-saudara? Hati-hati. Yang Tuhan mau yang kita keluar dari mulut kita apa? Berkat, bukan kutuk. Tuhan menciptakan mulut itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini sangat saya gariskan karena ini bisa kembali menimpa kepada saudara yang mengeluarkan kutuk. Itu yang kelima. Yang keenam, siap dikoreksi dan tidak sakit hati ketika diberi input. Termasuk ketika saudara pada saat ini tertegur dengan firman. Jadikan sebagai teguran dari Tuhan untuk lebih memiliki kualitas. Bukan karena saya menegur, rugi bagi saya kalau saya menyampaikan firman, otak saya tertuju kepada satu orang tertentu. Karena kemarin saya baru bermasalah dengan Pak Sarmujito, saya pukuli Pak Sarmujito dari mimbar ini. Rugi saya. Dan itu artinya sumpah serapah yang keluar dari mulut saya. Saya tidak mau menuai apa yang saya tabur.
karena apa yang saya tuai lebih banyak daripada apa yang saya tabur. Ya, jadi belajar untuk siap dikoreksi. Kalau saudara ditegur oleh firman, artinya Tuhan itu sayang kepada saudara. Bukan berarti Tuhan marah. Tuhan sayang. Kalau saudara melihat anak saudara masih kecil lari keluar di jalan besar sana, apakah saudara diamkan saja sementara di jalan depan sana banyak kendaraan lalu lalang dengan kecepatan tinggi? Kalau saudara membiarkan, berarti saudara tidak sayang kepada anak saudara. Tentu saudara akan mengingatkan, menegur, kecuali tidak mau, baru saudara bertindak dengan menyabet anaknya. Sabet pun dengan cara yang bijaksana. Pakai misalkan kertas yang digulung, sabetkan di pantatnya bukan di kepalanya, meskipun menggunakan kertas, tapi anak itu akan berpikir secara psikologis orang tuanya kejam. Jadi menegur itu tandanya sayang. Amsal 12 ayat yang ke-1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah seperti binatang liar. Binatang itu kalau ditegur dia marah, saudara-saudara. Ya. Lagi pasal 28 ayat yang ke-23. Siapa menegur seseorang, maka sesudahnya dia akan memperoleh kemurahan lebih daripada orang yang merayu dengan lidahnya. Jadi baru ketahuan di belakang, oh ternyata dia itu baik. Saya contohkan diri saya sudah pernah cerita, pendeta saya itu dulu, itu didikan Belanda. Kalau sudah marah itu mengerikan, saudara-saudara. Kalau saya diomelin, padahal saya tidak salah, karena ada orang yang mengadukan dengan aduan yang bertolak belakang. Saya disangka mau menyaingi, lah pendeta kok takut disaingi. Kalau saya ada orang mau menyaingi saya, tak kipasi. Bila perlu saudara bisa lebih hebat dari saya senang dan saya tidak cemburu. Paham saudara-saudara? Itu pendeta kalau sudah marah kepada saya duduk di sana, dia menghadapnya ke sana. Ngapain kamu datang ke sini? Loh, sayanya di sana loh, saudara-saudara. Madepnya ke sana. Ya pernah juga saya sakit hati karena semua pelayanan saya di-cut, tapi Tuhan baik. Semua pelayanan saya diberhentikan di dalam gereja karena takut tersaingi. Tuhan kirim saya untuk pelayanan keluar. Dulu setiap jam 4 pagi ketika saya pelayanan ke Semarang, Dina sama Pak Simeon itu dulu naik mobil di belakang saya, gelari kasur pating keringkel di belakang 2 orang, saudara-saudara. Waktu itu masih kecil. Saya bangunkan pagi-pagi, bangun, kita berangkat ke Semarang pelayanan. Mereka berdua tidur di belakang, saya nyetir kendaraan. Saya didik mereka untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga hasilnya saudara sendiri bisa melihat, tidak ada yang hidup kelaparan, tidak ada hidup terlunta-lunta. Bahkan hari ini pun Dina sedang pergi ke Afrika, jalan-jalan ke Afrika. Katanya mau naik gunung Kilimanjaro atau apa begitu. Tuhan berkati luar biasa, karena saya didik anak-anak saya untuk takut akan Tuhan, disiplin. Saya respect sekali dengan Pak Ari, Pak Amos Ari Saksono. Beliau terkenal disiplin waktu, jangan main-main dengan Pak Ari, saudara-saudara. Dan memang seharusnya seperti itu. Maka dari itu saya rindu mulai minggu depan kebaktian jangan terlambat datang.
Bisa enggak saudara? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu belum pasti, siapa tahu bannya bocor ya. Yang ketujuh, teguh. Iman yang berkualitas adalah iman yang teguh, tidak mudah digoyahkan dengan angin pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Dan dia sendiri sesungguhnya telah memberikan para rasul dan para nabi dan para penginjil dan para gembala bahkan para pengajar untuk penyempurnaan orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh manusia, sehingga kita semua telah sampai pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna sesuai ukuran kedewasaan kepenuhan manusia, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan digiring oleh berbagai pengajaran angin pengajaran dengan tipu daya manusia dalam kelicikan dengan muslihat penyesatan. Artinya ada ajaran ini itu tidak digoyahkan ya. Tidak mudah diombang-ambingkan. Ada orang ngomong begini, oh iya, ngomong begitu, oh iya, kabeh di oh iya nih. Yang jelas saudara menerima pengajaran apa yang saya ajarkan kepada saudara murni dari firman Tuhan. Saya tidak keluar dari firman. Justru saya membawa saudara untuk menuju kepada kemuliaan Elohim. Banyak pendeta tidak berani mengajarkan soal nama Yahweh saja, tidak berani. Alasannya, lah sinode kan belum, lah begini, lah begitu. Nah, orang ini melayani Tuhan atau melayani perutnya? Tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan nama Yahweh bisa diganti. Orang Yahudi begini, orang Yahudi begitulah. Orang Yahudi menolak Yesua kalau tidak diikuti. Nggak fair. Ya. Jadi orang yang teguh itu adalah orang yang memiliki iman yang berkualitas. Orang mau mengajarkan ini, mengajarkan itu, tidak mau pusing. Karena saudara sudah tahu bahwa saya tidak mungkin mengajarkan hal yang tidak benar. Karena kalau saya mengajarkan tidak benar, saya akan menuai hasil tidak benar. Kemudian yang ke-8, tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan. Setiap manusia hidup itu tidak lepas dari masalah, betul? Siapa di antara saudara yang tidak punya masalah? Saya yakin semua kita punya masalah. Tetapi ketika masalah datang, kita tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Jangan sampai menderita sakit, tidak tahan bahkan pengen mati. Hutang banyak pengen mati, ditipu orang pengen mati, bahkan siap bunuh diri. Ini orang yang tidak memiliki kualitas. Kalau pada pagi hari ini saudara ditegur firman, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara hidup itu karena Tuhan punya rencana besar di dalam hidup saudara. Bukan untuk membunuh dirinya sendiri. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Namun kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, supaya kehebatan kuasa itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami, yang tertindas dalam segala hal tetapi tidak terkekang, yang dibingungkan tetapi tidak putus asa, yang dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian,
yang dihempaskan tetapi tidak binasa. Ini kualitas iman. Rabi Saul mengajarkan bagaimana dia bahkan tunjukkan penderitaannya ketika dia mengiring Yeshua HaMashiach. Dulunya dia berusaha untuk membunuh orang, sekarang dia diburu-buru untuk dibunuh. Lagi di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Kenapa kita tidak boleh putus asa? Karena ada harapan dan kekuatan dari Elohim. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa banyak orang putus asa? Sekarang ini banyak orang-orang di Jepang yang mati bunuh diri, loncat dari apartemen, hotel, atau dari gedung-gedung bertingkat tinggi. Mereka bukan orang tidak punya duit, mereka orang-orang yang berduit. Tetapi kenapa banyak orang yang putus asa di dalam menghadapi kehidupan? Firman Elohim sudah mengajarkan, pada akhir zaman kehidupan akan semakin sukar. Artinya kita harus siap-siap menghadapi kesukaran di dalam kehidupan. Kenapa banyak orang putus asa? Karena tidak menyandarkan hidupnya kepada Elohim. Sandarannya kepada uang, sandarannya kepada masalah kehidupan, sandarannya kepada orang kaya, dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, kalau ada di antara saudara yang tertegur, ketahuilah Tuhan sangat menyayangi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Ya, Tuhan pun mengasihi saya. Tuhan menciptakan saudara itu dengan satu satu rencana besar. Coba kita membuka ayatnya di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Tolong dimasukkan ke web ini, Yeremia 1 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Siap? 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk menghancurkan diri sendiri. Paham saudara-saudara? Jadi bersandarlah dan berharaplah kepada Elohim. Justru ketika saudara dalam permasalahan, saudara akan tahu siapa yang betul-betul saudara, siapa yang betul-betul memanfaatkan saudara. Orang yang menjadi saudara dalam kesulitan, itulah saudara yang sejati. Bukan saudara mengukur persaudaraan itu dari pertalian darah. Akhir zaman ini banyak anak membunuh ayah, membunuh ibu, ibu memperkosa anaknya, padahal perempuan memanfaatkan anaknya yang laki-laki untuk melakukan hubungan seks. Semuanya itu hanya untuk keegoisan, saudara-saudara. Ya maklum, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki kualitas. Akhir-akhir ini ada berita di YouTube, ada seorang anak membunuh ibunya sendiri. Ibu kandungnya dibuang di pinggir jalan. Ini mengerikan sekali, kejahatan pada akhir zaman, saudara. Kenapa? Karena mereka
tidak dimiliki Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Jangan saudara membunuh diri sendiri karena bukan milikmu. Tubuhmu itu adalah miliknya Bapa Yahweh. Yang kesembilan, yang terakhir, lahir baru. Orang yang berkualitas adalah orang yang lahir baru. Ini orang yang memiliki iman yang berkualitas. Bagaimana orang yang lahir baru menyalipkan segala keinginan tubuh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang lahir baru? Orang yang lahir baru adalah orang yang terjadi pertumbuhan rohani dan hidupnya bisa menjadi contoh atau menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kesempatan saat ini, saudara, coba saudara renungkan di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara termasuk orang yang memiliki iman dengan kualitas premium? Kalau kesembilan ini ada di dalam diri saudara, maka kualitas iman saudara adalah kualitas premium. Semakin banyak yang tidak sesuai, berarti KW1 atau KW2. Kalau tidak masuk semua, berarti tidak berkualitas. Pergi ke gereja tetapi nggak tahu apa-apa, pokoknya saya pergi ke gereja. Ini repot, saudara-saudara. Nah, melalui kesempatan pagi ini, saya mengharap bahwa iman saudara adalah iman yang berkualitas. Saya mengharapkan justru saudara tertegur firman pada pagi hari, karena supaya saudara tahu bahwa Tuhan sendiri yang menegur, bukan saya. Mohon maaf, kalau saya hanya menunjukkan firman Tuhan ini untuk 1, 2 orang, 3 orang, rugi. Dan saya sudah mengajarkan sampah. Tetapi apa yang saya sampaikan itulah firman Elohim yang Elohim kehendaki di dalam kehidupan saudara. Saya merindukan sekali saudara berkualitas premium imannya. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini masuk di dalam hati saudara. Bersyukur ketika saudara ditegur firman, dan ubah kehidupan saudara supaya saudara betul-betul menyenangkan hati Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah Kodes. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami supaya tiba di rumah dengan selamat, baik yang ke luar kota maupun yang ada di sekitar Ambarawa. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami menyerukan kepada Engkau, kiranya firman yang sudah kami dengar hari ini akan membawa kami kepada kualitas iman yang premium, supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pano oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.